selamat sore. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Pemirsa, hari ini saya mau bercerita tentang kalian dua berita yang membuat saya itu sangat-sangat terkejut. Iya pemirsa, dua berita ini tuh datang dari dua negara yang berbeda pemirsa. Yang pertama kita bahas dulu kasus yang agak menggemparkan di Malaysia pemirsa. Jadi kasusnya itu sebenarnya terjadi di tahun 2017, lebih kurang itu dalam 7 tahun yang lalu ya pemirsa. Nah kasusnya itu adalah bulian atau penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di salah satu universitas pertahanan di Malaysia pemirsa. Jadi sebenarnya penganiayaan ini tuh dilakukan oleh beberapa puluh orang gitu, sekitar 30 orang gitu ya. Yang menjadi tersangkanya itu mula-mula ketika kasus ini diselidiki itu 30 orang tersangka pemirsa. Jadi awal mulanya itu seperti ini pemirsa, ada salah seorang mahasiswa, kita katakanlah si A. Si A ini tuh mengatakan kepada kawannya kalau komputernya itu hilang, laptopnya pemirsa. Kalau bahasa Malaysianya itu komputer riba katanya, laptopnya hilang. Jadi dia bagi tahu kepada kawannya. Nah jadi si kawannya ini rupanya punya orang tua itu dukun. Jadi ditanyalah kepada bapaknya, kata bapaknya yang mencuri si ini gitu pemirsa. Karena berpegangan pada kata si dukun, mereka akhirnya menginterogasi atau menanyakan apakah kita bilanglah si B ini mencuri komputer si A gitu. Jadi pemirsa, dia tuh nggak mengaku, kalau dia itu udah mencuri laptopnya si A gitu pemirsa. Karena dia tidak mengaku, jadi terjadilah penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan itu dengan cara digosoknya, didekap. Kalau kata orang Malaysia, mendekapkan setrika, artinya diletakkannya setrika pemirsa. Setrika itu panas-panas, diletakkannya sini. Pokoknya 90% badannya itu disetrika. Kecuali telapak tangan dan muka. Sampai maaf cakap alat vitalnya, alat kelaminnya juga disetrika pemirsa. Ya, bukan hanya disetrika, dia juga dianiaya menggunakan hanger baju, gantungan baju, tali pinggang, kemudian pipe. Pokoknya apa yang ada mereka gunakan untuk menganiaya si B tadi pemirsa, karena dia nggak mengaku. Penganiayaan juga dilakukan dari pukul 4.45 pagi sampai 5.45 pagi. Terus lanjut lagi pukul 1.30 pagi esoknya sampai pukul berapa gitu pemirsa. Pokoknya penganiayaan itu berkelanjutan pemirsa. Ya, setelah penganiayaan ini dia itu udah sekarat lah kita bilang, dan dibawalah oleh orang-orang yang menganiayanya ini tadi, dibawanya ke klinik. Tapi di klinik mereka bilang dia itu mengalami eksiden ya kan, ada uap yang meletup katanya ketika mereka ini latihan. Jadi pihak klinik pun percaya aja. Setelah diobati dia sudah boleh pulang pemirsa. Tapi sewaktu dia pulang itu ada seorang saksi mengatakan bahwa dia melihat si korban ini, si B ini tuh badannya udah kaku pemirsa. Artinya udah kaku, tidak ada pergerakan lagi seperti orang hidup begitu pemirsa. Jadi pemirsa, karena dia semakin parah, jadi dibawalah ke hospital pemirsa dan tidak tertolong. Jadi adalah laporan penganiayaan yang menyebabkan kematian pemirsa. Jadi awal mulanya itu udah disidang, udah diselesai semua. Jadi 6 orang yang udah jadi tersangka itu dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, sementara 18 orangnya itu dijatuhi hukuman 3 tahun penjara pemirsa. Ya, tapi keluarga dari korban ini tuh enggak macam hukumannya itu tuh terlalu ringan. Jadi mereka enggak terima dan mereka menuntut lagi ke pengadilan bahwa pokoknya hukumannya itu tolong dilihat lagi gitu, pokoknya gitulah. Mereka mengajukan keberatan dengan hukuman yang diberikan gitu. Lalu kemudian pemirsa, baru-baru ini pemirsa keluarlah hasilnya pemirsa. Ya, keputusannya 6 yang menjadi tersangka yang memang terbukti ya menyiksa sampai menghilangkan nyawa ini terbukti bersalah. Mereka akhirnya mendapatkan hukuman gantung sampai meninggoy pemirsa. Sementara 18 orang yang udah dijatuhi hukuman 3 tahun pun dibatalkan dan diganti menjadi 4 tahun penjara pemirsa. Wow, di sini boleh kita lihat ya betapa negara Malaysia ya
berpihak kepada keadilan dan juga berpihak kepada kebenaran. Mereka juga mempertimbangkan segala saksi, ya kan, saksi dan juga bukti-bukti yang telah mereka temukan, pemirsa. Di sini saya juga sangat-sangat bangga lah ya. Kenapa? Karena penganiayaan yang mereka lakukan ini tuh sangat-sangat luar biasa. Pembulian yang mereka lakukan tuh sangat-sangat ekstrim dan sangat-sangat luar biasa, pemirsa. Dan sekarang kita akan ke kasus di Indonesia pula, pemirsa. Pasti kalian tahu ada salah satu anak dari anggota DPR RI, ya kan, yang menganiaya pacarnya itu sampai meninggoy. Jadi kronologinya itu, pemirsa, mereka ini tuh diajak makan malam oleh kawannya, kemudian mereka minum di tempat karaoke. Keluar dari tempat minum itu mereka tuh mau pulang, tapi terjadi percekcokan, ya kan. Si laki ini menyepak kaki sebelah kanan si perempuan sehingga perempuan tuh jadi jatuh. Time si perempuan ini jatuh, si laki itu posisinya tengah memegang botol air minuman keras. Jadi dipukulkannya ke kepala perempuan ini 2 kali, ya kan, pemirsa. Pang, itu semua nampak di CCTV, pemirsa. Dia sudah memukulnya, kemudian mereka juga cekcok keluar dari lift, ya. Keluar dari lift, si perempuan ini tuh berjalan cepat-cepat. Dia jalan di depan si lelaki, si pacarnya itu. Terus sampai di mobil, dia tuh duduk di sebelah kiri mobil atau kanan, saya nggak tahu, pokoknya kalian baca aja. Pokoknya dia nunggu situ, main-main handphone sambil nunggu si laki tadi datang. Si laki itu datang dan masuk ke mobil dari sebelah kanan, kemudian dia belokkan mobilnya itu sehingga perempuan ini tadi terseret sejauh 5 meter, pemirsa. Ketika dia udah terseret dan udah kayak, kalau kalian lihat di parkiran itu kan, dia tuh kayak udah orang panggil-panggil juga udah nggak nyahut ya, pemirsa. Jadi karena ada tuh petugas parkir yang mungkin ya komplain, jadi diangkatnya perempuan itu, jadi diletakkannya di bagian belakang mobilnya, pemirsa. Kemudian, pemirsa, dia bawa ke apartemennya. Sampainya di apartemen dia, pemirsa, perempuan itu nggak gerak-gerak lagi. Jadi terakhir dia bawa ke hospital, pemirsa, dan akhirnya meninggoy, pemirsa. Tapi mereka ini ada minum minuman keras. Dan kalian tahu, pemirsa, setelah disidang dan ternyata dengan adanya bukti CCTV, dengan adanya mayat, dengan adanya bekas-bekas penganiayaan, dan keputusannya si lelaki ini bebas. Bebas, pemirsa, bebas. Kenapa bebas? Kata hakimnya, tidak ada saksi pasti yang melihat penganiayaan itu. Jadi CCTV itu nggak bisa dibilang bukti ya. Walaupun dalam CCTV itu semua nampak, katanya saksi, berarti manusia. Dia maukan manusia, satu orang yang melihatnya. Ngeri sekali memang orang Indonesia. Saya pun saya pun terkejut sekali, pemirsa. Yang awalnya sebenarnya ini tuh kasusnya udah banyak sekali dramanya. Awalnya itu dia itu cuman penganiayaan, ya kan. Viral ya udah, penganiayaan menyebabkan kematian, jadi dituntut 12 tahun, bebas dia, pemirsa. Makanya saya bilang welcome to Indonesia, ya kan. Keadilan hanya ada pada orang yang beruang, yang tidak ada duitnya merasa hidup ini memang tidak adil sama sekali. Selamat datang ke Indonesia. Dan kasus seperti itu bukan sekali 2 kali, sebenarnya banyak sekali, pemirsa. Saya cerita seperti itu bukan berniat untuk memburukkan Indonesia, tapi itu saya menyayangkan, seburuk inikah hukum di negara kita. Tapi jangan heran kenapa semuanya mendapatkan mudah untuk disuap, karena di sini tuh kita itu memang memandang orang dari duit. Kalau orang tuh berduit, kaya raya, bla bla bla, kita agung-agungkan. Jadi ya nggak salah, mereka itu secara membabi buta mencari duit, betul tak? Menurut kalian, pemirsa, setelah kalian baca berita-berita yang 2 kasus yang saya sampaikan ini, menurut kalian bagaimana? Indonesia kan? Indonesia, walau macam mana pun, pemirsa, kita tetap bangga menjadi rakyat Indonesia, betul tak? Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye.